Enggak ada. Tapi apa ada ini gak sih visinya tuh sebenarnya Getske itu apa sih Pak? Visinya itu jadi sepatu yang tidak merepotkan orang. Itu sebuah Buat lu yang baru ngikutin channel M Jupaka ini, pastikan lu like, comment, dan subscribe. Subscribe. Karena subscribe itu gratis dan juga nyalain loncengnya. Oke, balik lagi barengan sama gue Jupaka. Di kali ini gue lagi mengundang salah satu pemain lama kali ya. Pabrik figur. Seorang pabrik figur yang memang udah malang melintang di dunia sendal, enggak ya? Dunia sepatu. Ini dia, Pak De Azam. Atau biasa dipanggilnya apa sih Pak De? Biasa Mr. Getske. Mr. Getske. Itu brand yang emang melekat kuat dengan nama panggilan sebenarnya. Jadi udah bukan Pak De Azam lagi ya. Pak De Azam itu mungkin inner circle-nya Pak De ya. Iya betul. Lebih banyak orang mengenal Mr. Getske atau lebih senang Jup, saya nggak pengen dipanggil influencer atau apa, lebih senang sebut pabrik figur. Iya, pabrik ya, pabrik, catat pabrik. Pabrik ya, bukan pabrik ya, pabrik. Ini kalau kita lihat brandnya, ini salah satu dari 3 artikel yang dikeluarkan sama Getske. Betul. Nah, kalau kita dengar cerita-cerita sebelumnya nih, sebenarnya kan Pak De sendiri sudah berkutat di dunia sneakers cukup lama ya. Sepatu terutama. Kalau sneakers sih akhir-akhir ini karena sneakers baru akhir-akhir ini ngikutin boomingnya. Ikutin market lah ya. Market. Nah, dari tahun berapa sebenarnya Pak De kalau ngomongin dunia sepatu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar agak serius gitu. Bener. Harus serius ya. Nama saya Getske aja panggilan. Get. Jadi ini jangan dibaca ribet ya. Bukan ada yang baca Getske dan ada yang baca bahasa Jerman. Iya, guys. Padahal ini bahasa Jawa. Getske. Jadi dikagetkan. Oh gitu maksudnya? Iya, dikagetkan. Gitu. Kenapa ada Z-nya? Karena biar kelihatan modern. Biar inilah marketable gitu. Biar marketable. Jadi sebenarnya Getske gitu ya, tak kagetin gitu ya. Di Getske tanpa planning. Akhirnya saya tahu ya. Saya baru tahu juga. Bener. Saya kira awalnya inspirasi dari bahasa Jerman loh Getske. Bukan. Ternyata Getske tapi biar marketable jadi ada Z-nya di tengah. Iya, betul. Getske. Terus Nah, itu bahasa dari zaman kita kuliah dulu sebenarnya. Kebetulan saya kuliah itu di persepatuan. Dari awal tuh udah persepatu. Jurusannya apa? Jurusan ada. Jadi di Jogja itu ada satu kampus yang di bawah naungannya Departemen Perindustrian. Oke. Kampus negeri walaupun kecil. Kampus negeri tapi kecil. Enggak ada kampus negeri kecil lah. Oh, itu di Jogja. Di Jogja. Nah, tahun dia berapa? Padahal kalau boleh di-share? Ingat nggak sih? Saya dimulainya dia tahun 60-an. Dulunya dia berkutat di kulit awalnya. Kemudian di tahun 80-an sekian dia baru bergerak di dunia sepatu bareng Jadi dan lain-lain. Nah, kebetulan saya generasi sudah ke sini. Itu saya ngambil jurusan di desain sepatu. Desain sepatu. Oh, jadi Pak tadi juga ngedesain. Iya, ke produk jadi. Jadi intinya ke produk jadi barang kulit dan lain-lain. Dan dulu fokusnya sepatu. Berapa tahun dulu Pak De kalau kuliah? Kalau khusus begitu? Secara apa namanya? Bukan struktur sih, secara durasi, akademis, secara akademisnya itu 3,5 tahun harusnya. Oh, sama kayak S1 dong. Iya. Cuman karena saya pengen lebih fokus ilmunya, jadi saya 5 tahun. Sambil membantu sekolahnya biar tambah maju ya. Iya. Tambah bayar. Jadi 5 tahun. 5 tahun jadinya. Pas lah idealnya teman-teman. Itu dapat jurusannya S1 tuh Pak De atau apa? D3. Oh, D3 ya? Tapi 3,5 tahun ya? Iya. Karena S1 dong ya sebenarnya. Karena kuliah kalau seni emang begitu. Seni itu nggak bisa ada parameternya. AMD dong atau beda juga? Bukan AMDAL juga dong? ABRI masuk desa. ABRI masuk desa ya? Oh, oke. 3,5 tahun tapi dirimu 5 tahun. Di Jogja. Emang asli Jogja Pak De? Saya aslinya Klaten. Aslinya Klaten, kuliahnya nang Jogja. Di Jogja gitu. Terus mulai masuk ke dunia bisnis sepatu setelah lulus atau Nah, kebetulan semacam ikatan dinas kalau di di ATK itu ya. Dulu kampusnya apa dong? Namanya Politeknik Akademi Teknologi Kulit. Awalnya Akademi Teknologi Kulit, sekarang Teknologi Kulit. Benar-benar kulit sepatu. Iya, betul. Oke. Masih ada dong? Masih sampai eksis sekarang. Masih eksis. Di Jogja itu ya? hampir semua pabrik sepatu di Tangerang, Sidoarjo, pokoknya se-Indonesia sampai ke Vietnam itu lulusan situ. Mayoritas ada dari lulusan situ. ATK. Iya, betul. Oke. Itu Politeknik ATK tadi apa? Akademi Teknologi Kulit. Produk jadi ya. Iya.
Karena awalnya dia bergerak di kulit, cuman kesininya concernnya lebih ke teknologi persepatuan dan lain-lain. Udah mulai ada keluar. jurusan Dulunya khususnya. Waktu dirimu masih kulit tuh, masih fokus di kulit atau Enggak, sudah mulai ke persepatuan? desain dan lain-lain. Berarti ada turunannya tuh? Ada 3 berapalah lupa Tiga, sekarang. ada beberapa jurusan lah ya. Dirimu Iya. ngambil yang produk jadi. Yang produk jadi, desain lah masuk lebih Desain. desain. Nah, Setelah itu, Ade 5 tahun lulus dari ATK tadi di Jogja, lalu dari situ kebetulan rekrutmen itu kan terus dari pabrik sepatu itu booking. Semua mahasiswa itu hampir di booking yang udah lulus ambil. Nah, kebetulan waktu itu saya langsung kerja di brand inisial 4 huruf gitu. Oke, brand luar tuh? Iya, pastinya. Langsung 4 huruf itu ikatan dinasnya berapa tahun dari Bukan, brand? waktu itu kita nggak ngambil, jadi saya langsung transaksi di brand itu. Boleh ya? Boleh langsung cabut? Langsung. Oh boleh, nggak ada masalah. Tapi ada yang ikatan dinas juga? Ada. Yang sekarang banyak kan yang ikatan dinas banyak. Oke, dirimu ambil si brand 4 itu ya, 4 huruf udah ketahuan lah ya, 4 huruf, udah pasti lah ya. 4 huruf itu Aqua gitu, bukan ya? bukan ini. Sepatu ya, sepatu. Di kanan huruf itu apa? Boleh 4 sebut huruf itu. depannya nggak sih, kita nggak boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. N gitu kan? Iya, betul. Oke, jadi dulu Pak De begitu lulus 5 tahun langsung direkrut sama si perusahaan berinisial Iya, N. betul. Oke. Di situ. Berapa tahun? Ingat nggak Pak De? Sebentar sih. Berapa tahun? Sebentar. Ini kalau begini kok nggak percaya. Ini orang serius ya mukanya, tapi otaknya sama aja sebenarnya. Berapa tahun? Sekitar 1 tahun. 1 tahun? Oh, 1 tahun beneran ya? Karena tergoda. Oh, tergoda sama setelah 1 tahun pindah kemana? Pak? Karena filosofi buruh itu kan tahu sendiri, kita loyal hanya sampai ke perut, nggak sampai ke leher. Jadi ketika ada tawaran yang lebih tinggi ya ambil. Ininya jangan sampai pindah kemana tuh tadi? Pindah ke inisial lagi, ke brand luar lagi. Oke, brand luar lagi. Iya. Yang ini berapa huruf? Ini 5 lah. 5 huruf. 5 apa 6 ya? Nggak tahu, aku lupa yang ini. Yang itu loh, yang kayak jalan garis-garis itu loh. Jalan ya? Oh iya. Oh itu 6 dong? 6 oh. 6 ya? Oh iya 6. Iya, 6. Betul. 6 ya. Itu nggak usah dikasih tahu lagi. Itu lama nggak? Masih. Pak De? Sama 1 tahun. Pak De, waktu di perusahaan yang inisialnya 4 huruf tadi, itu sebagai apa waktu pertama kali langsung kerja? Development. Jadi kalau boleh tahu detailnya seperti apa sih Pak De? Nah, kerjaan ngapain sih? Development itu proses pra sepatu ya. Jadi Pra sepatu, oke. itu bikin pattern, kalau bahasa kasarnya kita bikin pola dan lain-lain di situ. Jadi jadi nggak dari luar ya Pak De itu ya? Dari luar itu desain, nanti kita pecahnya. Oke, jadi kita luar pecahnya. itu kayak cuman full sketsanya, Iya. tapi detailnya itu teman-teman Detailnya dari sini di Indonesia sini. Tapi ada juga desain dari orang kita, banyak. Jadi banyak desain kita yang dipakai sampai keluar. Iya, banyak. Sampai sekarang itu orang-orang brand besar-besar internasional tuh hampir orang Indonesianya ada semua di dalamnya. Tadi itu dibayar nggak sih kalau mereka bikin-bikin gitu? Bayar. Atau dihitung gaji aja? Nah, itu masalahnya. Karena dunia kapitalisme adalah lu udah digaji. Jadi ya udah. Gitu. Dienakan, Dienakan. dinina bubuk kan. Udah ya, kasih uang bonus sudah gitu Selesai. ya. Padahal idenya mahal ya. Iya, nah di Oke, situ. setahun terus pindah ke yang 6 digit gitu, 6 Iya, huruf. betul. Lalu di 6 huruf itu berapa lama Pak De sebelum kita 1 tahun juga. 1 tahun. Jadi ternyata pindah lagi itu karena tadi apa? Filosofi buruh itu adalah loyalitasnya hanya sampai perut. Nggak boleh sampai leher. Kalau yang sampai leher itu agama. Oh, agama. Oh, sebenarnya itu agama. Iya, karena berani mati. Oh, iya kan. Paham. Jadi, Kalau sampai perut itu hanya berani lapar. Berani lapar. Iya. Berarti kalau ada yang ngasih makanan lebih enak, pindah. lagi. Itu filosofi buruh. Jadi setelah kita pindah ke tadi 4 digit, pindah ke 6 digit, ternyata 6 digit juga nggak terlalu lama ya Pak De ya? Enggak juga. Kurang lebih berapa lama? 1 tahun juga. 1 tahun. Abis itu mulai pindah lagi sampai ke concern di dunia yang tidak membosankan. Tidak membosankan. Karena di waktu itu kan sepatu sport itu udah euforia banget kan. Betul. Hampir semua kota di Cikarang, Tangerang, Jakarta, rekrutmen sepatu sport itu waktu di tahun 2000-an itu kan gencar-gencarnya. Ya? Iya, gencar-gencarnya itu. Dan dirimu fokus di developing? Iya, karena jurusan. Oh. Karena di situ. Nah, dari situ udah mulai ada boring karena ternyata seni itu agak nggak enak bagi saya itu. Kenapa? Coba Karena ketika saya seni dipaksa, jadi Oh, seni dipaksa itu karena timeline ya? Saya mau ngomong agak Ya. dimasturbasi lah kalau bahasa. Jadi agak dipaksakan gitu ya. Jadi satu hari ke target
gambar sekian gitu kan. Wah, itu mabuk itu kerja. Karena saat itu begitu ya. Nah, itu udah mulai karena saya ngelihat struktur. Oh, ternyata jadi manajer itu enak ya, tinggal nyuruh-nyuruh gitu kan. Enggak keluar time. Oh, saat itu belum jadi manajer ya, karena baru 2 tahun karir ya. Karena ketika saya pinter secara skill itu rugi ternyata itu. Iya, malah disuruh bos. Malah disuruh bos, ternyata yang nggak pinter aja nyuruh saya itu. Malesin gitu. Ya. Saat itu ya. Iya. Habis itu mulai pindah ke beberapa brand ya, Pak. Nah, habis sepatu pindah ke akhirnya saya dari situ saya mulai cari perusahaan yang biar saya bisa menguasai segalanya. Karena ketika di perusahaan besar itu kita hanya stuck di satu season. Spesialis gitu. Spesialis. Ya? Oke. Nah, saya mulai pindah ke pabrik-pabrik yang klasternya menengah. Oke. Biar saya, kalau bahasa kitanya sih, saya hidupnya di ketiak bos langsung gitu. Oh, biar langsung inilah ya. Iya. Kolamnya lebih besar, Iya. tapi ininya lebih kecil gitu. Kitanya ilmunya juga lebih banyak gitu. Lebih banyak trial and error ya, Pak? Iya, betul. Total berkarir di dunia sepatu itu jadi selama Pak De sebelum bikin brand sendiri ya, itu total berapa tahun tadi? 13 tahun. 13 tahun ya. 13 jadi dari tahun. mulai lulus 5 tahun tadi. Saking loyalnya gitu sama Iya, kampus betul. gitu kan. Lalu 13 tahun itu udah mulai pindah ke sepatu, ke safety shoes juga Pak De. Terus ada sepatu lokal juga Pak De. Sepatu Lokal, internasional. di puncaknya terakhir itu saya mensuplai, jadi semacam jadi technical supportnya di 2 instansi besar di negeri ini. Oke. Jadi saya Tapi tetap under perusahaan. Iya, Oh, karena saya terakhir itu di marketing, saya udah nggak mau diproduksikan. Yang tadi ya. Saya hampir 8 tahun diproduksi. Oh, oke. Tahun Kemudian ke-9 mulai pindah ke marketing. kembali lagi tadi karena ternyata kepala saya ini jadi nggak bener tuh kayaknya karena kelamaan di bawah asbes pabrik. Oh. Bukan sama asbes pabrik ya. Jadi Banyak akhirnya serpihan gitu ya? iya, sepertinya ini jadi nggak netral, kepala saya jadi kurang bagus. Akhirnya saya mencoba hal lain di dunia marketing. Oke, dari situ mulailah kita di dunia aspal gantian. Oke, jadi udah di jalanan lah Pak De, mulai Iya. cari-cari. Lalu setelah 13 tahun itu di bawah company ya Pak De? Iya, di bawah company. Tahun ke-14 yang Pak De lakukan waktu itu apa tuh Pak De? Mulai Waktu itu saya di puncak karir ya waktu itu karena saya megang udah jadi top lah. Istilahnya top manajemen posisinya iya, saat itu top manajemen. tinggi, Nah, kemudian kayak tadi itu karena idealis jadi tetap aja ada klimaknya, saya akhirnya memutuskan bosan atau jenuh. Iya. Oh, oke. Ternyata kerja tetap nggak enak intinya. Oh, di bawah orang tuh tetap nggak enak. Nah, pengen jadi bangsawan kan dia. Ningrat. Bangsa Tangi Awan. Iya, jadi setelah itu mulai memutuskan untuk menjadi bangsawan. Bangsawan tadi ya, bangsawan ya. Jadi di situ mulai muncul pabrik figur ini sebenarnya, atau belum? Saat itu udah punya pabrik? Sudah, sebenarnya sudah. Jadi saya keluar itu pun jadi technical support di beberapa perusahaan. Oke, jadi udah supply juga ya Pak? Bukan supply, jadi saya setting khusus waktu itu. Saya kan pernah belajar saving production, jadi untuk merally out produksi dan lain-lain. Jadi saya biar efisien gitu. Iya, nah saya ada di beberapa perusahaan, saya pernah ada jasa di situ. Freelance gitu. Freelance. Nah, karena punya kedekatan akhirnya si bosnya itu ngomong ke saya, gimana caranya biar bisa kesini intent gitu, suplai apa kayak gitu kan. Nah, gitu. Oh, biar dia dapat ilmunya juga gitu ya Pak ya. Nah, jadi dulu sempat juga ngurusin PNL dong berarti kan? Iya, betul. Production itu ya? Iya. Itu udah masuk ke zona marketing tadi? Iya. Oke. Nah, lalu dari situ concern bikin insole kita. Asal mulai bikin insole dulu. Iya. Tadi kan develop sepatu kan? Iya. Kenapa insole bukan? Pernah di dunia sepatu, di safety juga saya punya brand sendiri waktu itu. Pernah juga. Iya, udah lumayan, 1 bulannya bisa di 2.000-3.000 lah. Gede dong. Iya. Cuman saya bolak-balik nulis di caption itu, sepatu itu bisa dikatakan bisnis asik, bisa dikatakan kartel. Oh, kenapa? Sampai kartel tuh berarti kan cukup sensitif ya? Nah, itu jadi saya nggak bisa bicarakan spesifik. Ya. Itu kadang yang teman kita, karena Dokter ada Tirta yang, pun saya kadang perutnya, ya? Dokter Tirta pun pernah saya tegur, bukan saya tegur sih, saya kasih tahu, mengingatkan. Oke, memang ada karena memang kalau kita bicara dunia sepatu itu luas banget ya Pak Dia. Iya, luas banget. 265 juta orang dan pasti pakai sepatu dong. Pasti. Sekarang itu sepatu itu kan dulunya hanya alas kan. Iya, betul. Posisi sepatu dulu nggak ada sepatu, namanya alas kaki di bawah. Kaki, betul. Nah, itu kan dari Mesir kan awalnya. Asal mulanya. Asalnya dari Mesir.
Kemudian perkembangan zaman, sepatu itu yang dulunya sekunder jadi primer. Oke, Dulu zaman saya kecil orang punya sepatu itu sekolahnya di Tenteng sepatunya. Kebalik ya? Karena belinya mahal? Karena mahal, karena biar awet. Belinya kelas 1 dilebihin 2 cm gitu kan. Oh, biar bisa lama. Nanti itu kayak sampai kelas 3. Iya. Saya juga buat anak itu belinya agak panjang Iya biar gitu, hemat biar hemat. Intinya begitu. Sekarang udah mulai geser, sekarang jadi primer. Bukan Sekarang primer udah. lagi kali itu kan? Iya, sekarang udah. Pak De kalau nggak pakai sepatu nggak gimana gitu kali ya? Punya sepatu berapa? Saya lumayan lah. Nah, berarti lumayan. udah bukan primer sekarang. Iya kan? Udah kayak hobi. Mendesak. Ya? Makanya Jadi, sekarang mulai cari yang harga-harga nyaman tapi kualitas tetap top gitu ya. Nanti bisa jadi ke depan itu kalau pacarnya ngapel itu ditanya rak sepatu nanti kayaknya. Berapa banyak gitu? Iya. Ya? Malah bukan di mobilnya lagi ya. Kalau mobil udah jelas punya gitu Iya, kan. Kalau sepatu. Kalau nggak punya koleksi sepatu berarti dia jiwanya kurang bagus. Kurang muda. Jiwanya kurang greget. Ya, jadi setelah itu karena sepatu tadi dilirik, nah pertanyaan saya kan akhirnya malah fokus di insole walaupun sempat punya safety shoes sendiri tadi kan, brand sendiri. Lalu karena satu dan lain hal tadi yang tadi ya jadi hobi, jadi ada sedikit kartel, ada yang tersentuh kali ya. Nah, jadi mulai geser ke produksian insole. Nah, karena faktor U ya, faktor U. Jadi kita udah. Iya bentar, U-nya itu usia atau uang? Hati-hati nih. Faktor usia juga. Faktor jadi usia juga. Kita udah malas ribet. Sepatu bayangkan itu ada 24 sampai 34 item di dalam satu sepatu ini. Satu sepatu? Nah, akhirnya saya cari simple. Oke. Mendingan saya bisnis insole, satu item. Oh, itu basic awalnya tuh backgroundnya Iya. gitu. Dari semua. Memang tapi yang salah satu krusial ya insole ya Pak? Iya, kebetulan insole kan lumayan lah kita sekarang. Salah satu anak negeri yang menciptakan insole, mempunyai brandnya ke belakang sih. Sebelumnya bikin murni insole, mensuplai instansi pun kita, TNI Polri itu kita. Itu pakai insole Getske, tapi under nama Getske atau apa Pak? Enggak. Yang 2019 sudah pakai GE. Oke, oh ya GE, sorry GE. Iya, tapi GE. yang sebelumnya benar-benar sebelumnya tetap kita tapi bebas. Bebas nama. Iya, Pak De ini boleh nggak nih, mumpung saya lagi sama Pak De Azam nih, pengen tahu deh Pak De Getske ya, lebih enak dipanggil public figure. Saya kok jadi kaku. Enggak, saya penasaran. Total kalau diinget-inget di Pak De sepanjang perjalanan karir persepatuan Pak De ini ketika sudah di tahun ke-14 ya, mulai kerja sendiri, ada berapa puluh brand atau mungkin berapa ratus brand yang Pak De udah supply insole. Ini kan sebuah fakta menarik nih yang orang nggak tahu sebenarnya kan. Sebenarnya kalau brand itu nggak banyak. Iya. Brand Indonesia itu baru sekarang banyak. Oke. Sebelumnya tapi hanya sampai itu di TNI berarti nggak main-main. Itu nggak apa-apa dong TNI. ya kalau secara kuantiti ya, kalau secara brand kan sedikit. Oh, paham. Iya. Kalau secara kuantiti kita satu bulan kapasitasnya 200.000 pasang. Udah pasti keluar. Iya. Sampai sekarang nih Pak De. Sampai sekarang. 200.000 pasang insole ya. Iya, makanya teman-teman yang main bisnis sepatu itu jangan takut gitu, jangan takut. 200.000 aja itu masih kurang nggak sih Pak De sebenarnya? Tadi berapa jumlah penduduk Indonesia? 265 juta. 265 juta. Jadi dirimu cuma ngambil 0,001% lah ya. Betul. Saya pernah ngambil survei. Iya. Sepatu safety ini, sepatu yang tidak semua orang tahu. Kalau sneaker kan semua orang tahu, anak kecil tahu. Sepatu safety itu yang tahu hanya orang yang kerja dan ada K3-nya di situ. Iya. Betul kan? Ya. Betul. Itu saya pernah survei sama tim di Deperindak, itu satu bulannya 300.000 pasang. Pasti diganti atau pasti disuplai? Itu konsumsi. Konsumsi. Demandnya segitu? Iya, lokal. Makanya ini bisnis sepatu pun bisnis besar di Indonesia ini tuh. Jadi sebenarnya nggak perlu berantem ya Pak De ya. Kalau kita lihat 2000-an akhir 2018, 2019 itu dulu sempat juga ya. Tapi nggak terlalu marah karena IG atau itu nggak terlalu hype. Belum, dulu kan bisnisnya bisnis silent dulu kan. Bener, maksudnya orang nggak banyak ini lah ya Pak De. Tapi sekarang itu gila ya, 300.000 pasang per bulan ya Pak De. Iya betul. Jadi ngapain berantem, Pak De aja sebenarnya masih over demand ya. Orang kebutuhannya 300.000, Pak De masih produk 200.000 ya. Karena saya ngelobinya hanya dapat segitu. Oh iya, biasa ya, pie chart-nya nggak boleh di ini ya. Tadi ada masalah perut sama masalah leher ya. Oke. 200.000 pasang itu baru insole. Terus kenapa tiba-tiba mulai pengen main sepatu atau sneakers? Sneakers dong, kalau ini sneakers dong jatuh. Iya, sneakers. Nah, kenapa pada akhirnya mulai iseng main sneakers? Tahun berapa sih Pak De Getske ini mulai? Oh, Getske ini. Footwear, ya? Wah, ini mulai ngomong asbabun nuzul ini. Mulai asbabun nuzul. Waduh, iya benar-benar. Gimana? Jadi awalnya saya iseng. Kok
sepatu itu saya lihatin sepatu brand lokal itu quality insole-nya jarang yang bagus gitu kan. Quality insole, tetap insole dulu Pak De. Iya, comfortable-nya insole itu jarang yang bagus. Bukan saya merendahkan, bukan saya merendahkan, kita tapi nyebut brandnya ya, benar-benar rata-rata ya. Karena saya mensuplai insole itu rata-rata brand bagus. Jadi sebenarnya bisa murah insole itu, karena waktu itu kalau saya ngeliat di mall 200.000, 100.000, akhirnya saya insole satunya segitu? Iya, di mall liatin aja banyak tuh, di toko-toko sepatu kan di depan kasir tuh banyak digantung-gantung. Iya. Itu rata-rata di angka 80 ke atas satu pasangnya. Kalau Pak De jualnya berapa? Nah, waktu itu karena saya merasa care ya, saya pengen sepatunya biasa, sampai saya pernah bikin moto kan, apapun sepatunya insole-nya GetG gitu kan. Karena sebenarnya titik lemahnya sepatu di situ sebenarnya. Di insole. Ketika insole enak itu sepatu yang kurang begitu enak pun jadi enak. Gitu. Baru ngomongin model ya. Iya, karena kan utamanya pertama kenyamanan dulu dong kita beli sepatu. Dari situ saya 2 tahun yang lalu. Pokoknya saya kalau mulai bisnis biasanya puasa. Makanya saya ngingetin enak. 2 tahun yang lalu pas puasa gitu saya. Berarti bulan Juni masih ya? Iya. Itu saya ngelonceng jualan insole GetG itu pertama. Secara umum? Secara umum, replacement. Makanya si insole dari yang tadi nggak ada nama jadi GE? Iya, emang GE itu ambil kata dari GetG. Iya, dari GetG toh. Nah itu. Tapi sebelumnya tetap jualan, cuman tidak ada brandnya? Sebelumnya vendor bicaranya, vendor. Paham. Nah dari itu kita jualan insole GE itu ternyata responnya bagus. Bagus itu banyak. 200.000 Pak De insole-nya, dan itu kan 2 tahun belakangan ya makin gede ya. Dan tadi udah disebutin ada 4 brand yang masih disuplai sampai sekarang sama GetG insole. GetG insole. Terus kenapa mulai ngerembet ke sneakers? Nah kalau GetG itu sebenarnya kan brand khusus insole awalnya. Awalnya itu brand insole. Kalau saya kan bikin coach perusahaan itu namanya PT Putri Warujaya, nama anak. Nama anak. Nama anaknya cewek jadi Putri Warujaya. Putri Riwarunya jalan pabrik. Nah itu dari PT itu saya yang tadi saya awal ceritakan mulai tergelitik, bahasanya tergelitik untuk membuat insole yang biar anak-anak yang pakai sepatu itu jadi nyaman sepatunya. Nyaman. Berarti tujuannya benar-benar baik ya sebenarnya. Sebenarnya. Mulai dari menyamankan sepatu makanya produksi insole. Iya. Yang kedua biar sepatunya nggak cuma insole nyaman tapi looks-nya juga sesuai sama iya betul. Nah yang keduanya campaign saya kan odorless. Odorless biar nggak berbau. Iya betul. Itu karena bahannya atau kenapa sih Pak De sebenarnya? Sebenarnya yang bikin odorless itu? Odorless itu faktor orangnya sih sebenarnya. Iya. Kalau orangnya dong nggak ngaruh dong berarti sepatumu? Pengaruh. Jadi alas kaki itu biasa. Respirasinya gitu, udaranya gitu. Itu satu. Kedua karena lapisan malahan. Ada kain kan itu. Nah kain itu pakai lem itu mengandung gelatin dan ada sedikit filmnya jadi acak adul baunya. Itu yang baunya makanya. Nah makanya saya trial berapa kali insole itu nggak saya kasih lining namanya. Jadi benar-benar langsung bahannya aja gitu ya? Iya gitu langsung ke foam. Nah ternyata itu banyak mengurangi si baunya. Iya. Makanya odorless itu lumayan ini ya, lumayan bisa diambil klaimnya ya. Kenapa saya berpikir nggak pakai lining? Karena anak sekarang udah tereduket lah. Sekarang itu pakai sepatu pasti pakai kaos kaki. Iya. Kecuali yang anak-anak kelahiran angkatan saya itu. Masih ya. Iya. Masih. Tapi kan emang lebih nyaman nggak pakai kaos kaki ya. Pakai sih sebenarnya. Sebenarnya tetap lebih nyaman. Awet. Ya? Karena lebih awet. Agak spesifik juga sih. Ya. Kalau keringat kita itu sebenarnya mempengaruhi kualitas sepatu loh. Gitu. Karena kualitas apa yang berbenturan dengan keringat? Keringat kita itu kan kuat. Secara kimianya kuat. Jadi perekat lem itu bisa pudar kalau kena keringat kita. Si kandungan keringat itu. Dan di setiap orang sama ya kandungan keringat? Pasti sama ya? Itu makanya kadang sepatu nggak awet cepet terbuka dan lain-lain itu kadang faktor dari situ pengaruh. Makanya orang pakai sepatu yang pakai kaos kaki sama yang nggak pakai kaos kaki sepatunya awetan yang orang sering pakai kaos kaki. Udah pasti ya? Iya. Terpengaruh terhadap lemnya juga ya, menarik betul, ya. Udah mulai pindah ke sneakers berarti tetap sama Pak De, 2 tahun lalu? Sneakers itu 1 tahun. Baru 1 tahun ya? 1 tahun. Puasa tahun kemarin 1 tahun puasa yang akan datang. Berarti puasa tahun 2020 akan ada sesuatu dong dari GetG ini harusnya ya? Insya Allah ya? Murah, lebih murah biasanya. Lebih murah malah ya. Nah, ini yang saya menarik. Saya pengen bahas Pak De, sebenarnya kan selain memang
paham sekali dengan dunia sepatu, makanya nanti ada sesi khusus dengan Pak De Getske mengenai sepatu ya, edukasi sepatu. Betul. Nah, yang saya pengen bahas berikutnya adalah kan mulai pindah dari bisnis insole lalu bikin sneakers dan ternyata ada fungsi-fungsi di baliknya. Nah, yang menarik adalah kenapa kemudian pakai harga yang reasonable, terjangkau. Alasannya ada nggak sih alasan di balik itu? Kan kalau dulu perusahaannya kapitalis semua mungkin ya, maksudnya. Iya, sampai sekarang bukan dulu. Masih ya, ya beberapa perusahaan pasti kapitalis ya, memang ngejar cuan lah. Karena investnya besar. Betul, investnya nggak murah ya untuk bikin sepatu. Kan ada dua kemungkinan yang harga itu bisa mahal. Pertama, satu, cost-nya memang mahal ya, cost production-nya. Kalau cost sih hampir rata-rata ketemulah, selisihnya paling 40-20% lah. Oke. Karena faktor satu, kadang ownernya. Oh, ownernya yang pengen cepat naik haji. Ownernya naiknya mobilnya banyak. Oh iya. Oh, halus ya, halus ya betul. Itu. Nah yang kedua karena perusahaannya udah terlanjur besar. Gak terlanjur dong kan proses itu. Jadi karyawannya banyak yang harus dikasih makan gitu ya. Iya operasionalnya udah tinggi jadi dia nggak bisa bikin murahnya. Terpaksa, bisa juga karena perkembangan sekarang mereka bisa saving dan mereka akhirnya melirik balik karena kita flashback dulu lah. Di Indonesia perusahaan-perusahaan raksasa banyak dulu. Iya betul. Dan teman-teman di Tangerang dalam tanda kutip juga banyak yang eksis dari zaman dulu sampai sekarang. Pabriknya runtuh mereka belum. Nah, yang pernah saya tulis di IG saya kan, sebenarnya pasar terbesar di Indonesia itu sepatu itu beberapa brand kapitalis. Tapi yang nomor 2 itu malah yang kita nggak prediksi. Yang kita nggak pakai kali ya? KW. Oh, KW itu malah menguasai KW nomor 2 itu menguasai nomor 2, jadi karena gaya hidup kita kan. Tapi balik lagi berarti sama yang tadi kita bilang Pak dia, pengen keren, tapi duitnya nggak nyampe. Nah itu. Makanya muncul si opsi kedua tadi. Nah dari situlah saya keluar ide kalau kita mendoktrin, mengkampen anak-anak Indonesia untuk cinta produk lokal itu, langkah pertamanya terjangkau buat mereka dulu. Nah itu dulu yang paling gampang. Iya. Tapi jangan lupa nanti follow juga IG-nya karena di IG-nya Getske sendiri banyak bicara input-input ya. Jadi sebenarnya mengenai perindustrian sepatu lokal. Iya, kalau IG saya kebanyakan ngomongin, kalau kata orang nggak banyak ngomongin iklan saya. Enggak. Justru, jadi sepatu saya itu malah gimmick gitu loh. Iya. Materi utamanya itu materi edukasi. Iya, developing sepatu tadi. Iya, edukasi. IG-nya adalah @mr.getske. Mr.Getske. Pabrik figur pokoknya nggak mau dikenal sebagai public figure tapi pabrik figur. Pabrik. Nah, ini saya terpaksa hari ini. Kok terpaksa aja? Bukan terpaksa sih. Jadi hari ini saya diajak syuting nih ceritanya. Diajak syuting sama MJ Baka itu. Kesempatan loh saya ngambil ilmunya. Sekarang saya pansos nih. Maaf nih, saya pansos nih. Jadi pansos beliau. Bukan, justru sebenarnya orang-orang yang pansos kayak Pak De inilah yang akan mengedukasi. Gini Pak De, kan banyak orang yang tidak teredukasi. Betul. Pada akhirnya dia amit-amit terpaksa beli KW. Nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kan pilihan ya. Cuman kan sayang kalau ternyata ada produk lokal yang harganya juga seharga KW, kualitasnya sama kayak brand mahal yang dia pengen cari. Iya, betul. Itu tujuan utama Getske tadi ya. Betul. Jadi kita di sini tidak mendiskreditkan brand apapun ataupun mau KW mau asli, itu kan pilihan balik lagi Pak De ya. Pilihan. Nggak ada masalah itu sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kita pengen edukasi. Yang saya penasaran Pak De, kenapa Pak De malah memilih jalur harga terjangkau? Menurut saya yang udah pakai sepatumu nih di beberapa occasion, saya ngerasa memang kenyamanan itu mahal Pak De. Dulu jujur, saya pakai brand S. Kalau waktu istri masih kerja di luar, saya pakai brand S, ya Skechers. Karena saya nyaman banget tuh foamnya Pak De, membal. Iya, gitu kan. Nah, saya nggak nemuin di beberapa brand lokal waktu itu ya. Tapi makin kesini, ternyata banyak brand-brand juga yang punya kualitas menurut saya oke banget dari segi kenyamanan. Sekarang udah banyak developnya bagus. Betul, dan udah mulai open ya Pak De. Kalau kayak gini-gini kan Pak De berarti sharing ilmu nggak takut diambil ilmunya. Kalau ilmu itu anugerah. Anugerah. Jadi kalau saya pelit ilmu, nakar rezeki saya akan pelit juga, dipelitin. Jadi mendingan di open aja Pak De. Mendingan di open. Namanya ide nggak ada habisnya ya Pak De. Iya, jadi isi kepala itu bukan kita yang punya, isi kepala itu langit yang punya. Atas, ya. Itu asal. Lalu balik lagi nih Pak De, belum terjawab nih. Iya. Lalu kenapa memilih sepatu murah tadi? Sorry, sepatu terjangkau karena buat saya murah relatif. Kalau sebenarnya sih bukan nggak terjangkau karena sasarannya, marketnya ya. Saya ngambil sasaran marketnya itu di anak-anak sekolah. Oke. Karena bukan segmentasi ya, mainnya malah umur ya. Umur karena
saya ngejar lifetime marketnya. Lifetime market, jadi Mas Jupaka dulu tahu sepatu pasti pertama kali yang terngiang-ngiang sepatu zaman sekolah SMA. Iya. Nah dari situlah saya garap di situ. Nggak apa-apa saya sepatu dicintai anak-anak SMA, nggak dicintai orang-orang yang udah iya. Kuliah. Kalau udah kuliah kan sebentar lagi kerja dan mereka udah nggak bawa. Jadi ketika sepatu ini akan terngiang-ngiang di kepalanya ketika sampai pelajar. Makanya benar Pak De, saya juga ingat zaman saya sepatu saya dulu Spotek, Warrior. Iya. LA Gear dulu, kalau orang-orang kaya tuh pakainya LA Gear dulu. Apa kasut, nah, bener zaman dulu. Atau yang ini yang buat ini Dragonfly yang pulangnya bisa dipakai badminton. Iya kan, sepatu capung. Bener Pak De, berarti lu tujuannya gini Pak De, berarti memang sasarannya adalah biar lifespan-nya lebih panjang ya? Iya betul. Oh itu yang saya nggak tahu ya. Iya, tapi kalau lihat, nah sekarang kan udah jalan hampir setahun nih berarti ya? Iya betul. Market pembelinya sesuai dengan targetnya Pak De atau malah kebalik Pak De? Ternyata orang-orang yang berumur 18 up juga ternyata akhirnya heterogen sekarang. Oh, heterogen malah? Heterogen, jadi malah Pak Jenderal aja pakai kemarin kan. Sekarang ya? Jenderal ya? Iya. Oh iya. Itu Pak Jenderal kita lah, Jenderal Sneakers ya. Oh itu malah, tapi kalau secara total udah tercapai nggak tujuan Pak De untuk dapetin pelajar marketnya? Sudah banyak pelajar. Bahkan saya kadang terharu ada anak SMP datang ke pabrik. Ya, kan ke pabrik. Kalau saya di Serang tempatnya, jadi mereka nanya, mesti anak-anak sekarang tuh yang ditanya distronya di mana gitu kan. Oh, tokonya. Nah, saya jadi terobsesi toko makanan di Jogja itu. Ada kan toko makanan. Apa tuh Bujum? Yang dia bukan oleh-oleh gitu, yang dia open kitchen. Oh. Nah, nanti target saya ke depan saya mau open kitchen sih, open production. Jadi anak-anak sekolah itu kalau bisa nanti datang ke tempat saya kayak tempat wisata gitulah, ngelihat produksi pabrik yang orang lain diprotek kan nggak boleh. Nah saya punya obsesi seperti itu. Nah ini dalam perjalanan mudah-mudahan di tahun depan sudah bisa terrealisasikan. Amin. Jadi nanti konsepnya adalah open factory lah ya. Open factory. Mereka visit gitu kan, ngelihat prosesnya. Sepatu, nanti mereka boleh beli sendiri gitu kan. Iya langsung. Seru ya. Kita harus main duluan nih sebelum anak-anak itu nanti rame, udah susah dihubungi Pak. Karena sekarang kita jarang yang bermain sepatu dulunya ya. Karena kita tidak pernah ada ilmu di situ. Betul. Iya kan. Betul. Jadi teman-teman, mohon maaf teman-teman yang sekarang main brand pun kadang-kadang keilmuan di sepatunya berkurang, karena alhamdulillah saya banyak DM, banyak chattingan itu rata-rata discuss masalah sepatu doang. Tapi mulai detail ya Pak De, sejak dikenal sebagai, karena gini, saya juga kan penggemar sepatu Pak De, tapi nggak ada ilmunya karena memang suka pakai doang kan Pak De. Iya makanya kenapa hari ini saya mau diajak syuting itu awalnya saya pengen nanti di season selanjutnya itu pengen kita yang punya sepatu itu bisa mereview sepatu sendiri. Itu jadi sepatu itu mau nyaman versi kaki kita itu seperti apa sih gitu. Nah itu nanti kita sesi kita akan belajar soalnya itu ternyata saya tadi habis ngobrol-ngobrol di belakang tadi Pak De, ternyata sepatu aja punya 25 sampai 34 part, itu yang pertama. Yang kedua, setiap bikin sepatu tuh jangan cuma model ya Pak De, tapi fungsinya juga. Iya betul. Ya. Nah itu yang sering saya dapat masukan juga di DM itu anak-anak ya bagus sih, mereka punya ide. Saya kasih gambar biar enggak mirip. Nah ini yang lagi kita bahas lagi. Jadi itu yang anomalinya komentar di IG. Rata-rata ketika ada iklan sepatu kok mirip. Nah, sebenarnya saya nggak bisa nyalain siapapun karena ya jualan lah, wajar lah. Jualan itu mana yang laku. Ketika saya bisa bikin sepatu aneh bentuknya kayak Garuda juga bisa itu. Tapi ada yang beli nggak nanti, masalahnya kan di situ. Balik lagi kayak yang tadi Pak dibilang awal ya, marketnya ada nggak? Nah betul. Kalau saya akhirnya saya nggak malu, makanya saya terakhir nanti akan launching di Januari ini kan. Oh yang ini, Koyo Anu itu. Bener-bener mirip sama si itu kan? Enggak sih sebenarnya enggak. Kalau mereka kan macan, kuku macan kan. Itu kuku panther bukan sih? Panther. Kuku panther. Kalau saya sebenarnya terobsesinya sama ulekan, makanya bentuknya kayak ulekan gitu kan. Ulekan sambel. Pabrik figur itu bagus kelasnya ya. Tapi emang sengaja waktu itu bikin market yang memang marketnya ada, makanya dirimu creating itu atau gimana Pak De? Sebenarnya agak lumayan kontroversial kan kayak. Sebenarnya saya itu bikin sepatu nggak terlalu banyak idealisme ini itu tetap bengek, enggak saya. Jadi ngalir aja. Makanya sepatu saya itu
segampang-gampang yang bikin sepatu kode pertama 200, GE 200 karena harganya cuma 200 gitu loh. Dari situ doang ya? Iya, dari harga aja udah nggak usah repot-repot. Tapi kemarin aku sempat review GE Tomvel itu kenapa akhirnya namanya Tomvel? Tomvel. Itu kan jadi keren sebenarnya Tomvel, bener nggak sih? Tomvel kita bener. buka. Bener tak? Kok jadi review ntar aja. Enggak, aku penasaran. Tomvel. Kan, Tomvel. Nah ini. Nih. Ini Tomvel. Yoi. Tomvel itu sebenarnya bahasa Jawa yang di British kan. Asem, tompel sebenarnya. Tompel. Tompel tak? Karena waktu itu pernah ada ribut yang di sini kan. Oh, ada brand yang pakai itu patch. Yang di sini patch. Nggak tahu alasannya apa, nggak ngerti saya. Ya. Tapi kalau saya dari ilmu sepatu sih, saya cari-cari apa sih fungsinya di sini. Diputer nggak ini ya? Nah, ngaruh. hampir kayak ini itu loh, hampir kayak di sini fungsinya. Nah, akhirnya saya setiap terjun ke satu itu mesti saya teliti habis tuh. Saya nggak nguliknya sampai habis, saya nggak mau. Nah, penasaran ya kenapa dia bikin? banyak sekali anak-anak teman skater. Skater skater. Lu jangan skater-kater, skater ya. Skater ya. Jadi anak skater tuh sering, "Mas, sepatu saya itu sering rusak." Saya pakai sepatu. Kok pade kok sih? Iya. Hah? Karena bikin sepatu gitu ya. Iya. Banyak sekali. Nanti lihatin DM saya isinya cuman kata-kata. Jadi mereka nanya ke saya, sepatu itu banyak sering rusak, mau merek apapun. Ketika saya nongkrong di tempat anak-anak ngumpul main skate itu kan saya liatin gitu. Ternyata, oh iya sepatu mah nggak bakalan awet skater main. Karena mainnya mereka itu ternyata berhadapannya sama grip tape. Iya, grip itu kan. Grip tape-nya papan itu kan kayak amplas. Tapi dirimu bukan skater toh? Sebenarnya tujuannya ke skater awalnya. Enggak, tapi dirimu bukan skater kan? Bukan. Nah, jadi dari ngobrol sama mereka, baru dirimu pikirkan modelnya gitu ya? Saya congklak paling mainnya. Congklak. Saya halma dulu sih. Jadi dari situlah saya ada timbul di sini. Ada sih, ada satu brand luar yang pakai begini tapi kurang laku ada. Apa tuh? Saya pas browsing sama temen tuh. Nah, akhirnya saya pakai aja udah gitu. Dan ini agak sedikit jiplak sih. Oke. Dan itu gimana? Ternyata dibikin biar kena si tip gripnya itu nggak. Ini kalau kata anak skater itu namanya ngeflip namanya. Oh, pas ngeflip dia aman. Ngeflip, apalagi namanya oli, terus ngegreen, ngepop. Nah, emang ada ngepop? Ada ngepop dia. Oh, aku ada, makanya skater. gaul dah. Iya. Aku mainnya finger skate tadi. Nah, ini yang utama di sini. Jadi ini nanti marketnya skater dong. Iya sebenarnya, tapi kenyataannya enggak. Ternyata katanya bagus gitu. Aku pakai kok, Dan ini emang beneran ini beneran Pak, dia bukan kaleng-kaleng. Emang aku pakai sehari-hari sih. Karena pertama warnanya netral. Yang kedua kalau Pak dilihat itu nggak banyak aneh-aneh, cuma di sini doang sama ini. Iya udah. Sisanya udah polos. Kalau aku kan karena udah pekerja Pak, jadi lebih pengen yang nggak terlalu. Kirain mau digambarin gitu enggak? Enggak. Nah ini selain sebagai penahan gesekan, itu juga sebagai penahan open bonding kalau bahasa. Open bonding itu apa? Open bonding itu kalau bahasa orang pabrik namanya outsole-nya ngebuka. Oh oke. Tapi kan di kiri juga bisa dong Pak, peluang open. Paling banyak di sini. Oh. Paling banyak di sini. Lihatin sepatunya nanti biasanya terbukanya di sini. Oke. Itu kalau udah bitter banget ya, udah sering banget kita pakai. Iya. Nah, akhirnya itu juga yang bikin saya pengen bikin sepatu anak-anak skater itu biar karena semahal apapun sepatu pasti nggak kuat. Oh iya. Karena dipakai terus toh. Nah, dihantamin ke itu. Iya. Nah, ada yang ngomong kalau sepatu luar awet katanya gitu. Kata saya lihatin, ya awet pasti. Fan gitulah, taruh beli 700.000 dia mau main hajar-hajaran dia kan sayang. Makanya jadi awet karena jarang kan. Nggak dipakai. Iya, jadi pakainya hati-hati juga gini gitu kan. Ya sama aja. Jadi akhirnya sepatu mahal bikin dia nggak pro gitu nanti. Oh, paham. Bikin dia nggak profesional akhirnya. Akhirnya kalau saya bikin mahal, wah nanti kasihan anak-anak skater juga. Biarin kampanye ini bikin kamu beli sepatu saya, kamu main skate-nya jadi pro gitu. Karena nggak sayang 100.000, 200.000 gitu kan. Tapi kan dan ternyata juga ada fungsinya kan, akan tetap lebih awet juga toh. Iya lumayan. Oh jadi tadi kalau brand mahal, kenapa dia bilang awet? Karena emang nggak dipakai juga. Nah itu yang sering saya teliti. Orang-orang kalau ngomongin brand lokal mah nggak kuat atau apa jelek. Iya, lemah gitu kan. Ya karena mereka beli sepatu 300.000, naik motor dipakai, hujan-hujanan dipakai. Giliran brand luar nggak dipakai. Giliran brand luar diplastikin di rumah, dipakainya saat kondangan doang pulang. Awet itu mah sampai diturunin anak cucu malah nanti gitu kan. Begitu. Makanya itu sebenarnya
masalah psikis pakainya awalnya, bukan ya pasti awet semua brand luar ya. Brand lokal juga saya bisa bikin awet. Caranya taruh di lemari, udah kasih silika gel gitu kan. Ketika hasil penelitian saya itu kenapa mereka suka begitu karena sama. Karena mahal jadi dijaga mahal, gitu Pak De. Karena mahal jadi dia sayang-sayang. Iya, sama kayak kita beli baju mahal aja lah. Iya. Beli baju mahal malah nggak pernah dipakai. Iya, makanya ntar aja pas kondangan gitu. Iya, benar. Kalau murah tidur dipakai, keringetan aja. Terus bahannya jelek nih. Jelek gitu. Baru berapa bulan padahal ternyata dipakai tidur dipakai. Iya, make sense. Oke. Jadi itulah asal mula CGSG. Nah, sebenarnya Pak De, ini kan pengen menginspirasi gini Pak De. Saya kan kalau biasa kita di acara si MJU Paka ini banyaknya ngebahas inspirasi orang dan lain-lain. Kalau ini kan saya lebih terinspirasi bahwa bisnis sepatu itu susah-susah gampang. Ya nggak sih Pak De? Kalau kita bicara gitu karena ternyata kalau dulu kita lihat orang bikin sneakers itu bikin modelnya dulu Pak De, bukan kenyamanan. Nah ini mungkin bisa kasih tips nggak sih kalau ke yang ngedengerin kita nih Pak De, sebenarnya tuh ada nggak sih tips kalau ketika kita pengen bikin brand terutama bisnis sepatu nih atau sneakers gitu ya, apa dulu sih Pak De yang sebenarnya harus diincer gitu? Nah kita dunia sepatu kalau kita mau bergerak di dunia yang kita yang mau kita bisnisin, masukin ke dalamnya. Sedalam apa Pak? Sedalam. Nah nanti ada ilmu datarnya sih. Kalau ilmu saya kan karena saya dari kuliah jadi ilmunya lumayan detail sampai ke titik-titiknya itu kita pelajarin. Cuman secara garis besar sih untuk para bos-bos pun juga kalau saya sarankan owner ya kalau bahasa sekarang owner. Satunya owner apa? CEO. Selain bukan. Saya sering baca loh, saya ownernya brand ini. Co-founder. Itu. Dia founder itu penemu ya berarti. Penemu. Padahal dia nggak menemu, cuma punya duit kadang-kadang. Iya, menemukan duitnya. Menemukan duitnya. Itu jadi. Jadi sedalam apa Pak? Kalau nggak usah teknis ya, tapi. Paling nggak dasar pembuatan sepatu itu kita paham dulu karena yang saya tahu rata-rata karena saya bergelut dengan vendor juga ya. Teman-teman banyak yang saya arahkan kalau bikin sepatu di sini saya arahkan itu mereka. Dirimu suka rekomendasiin. Iya, saya sering rekomendasiin gitu. Nah itu yang kita harus masuk ke situ, jangan hanya dari luar ngomong ini saya kasih 100 pasang, bentuknya kayak foto ini. Iya. Nah, itu yang terjadi sekarang kan. Nah nanti itu yang sering jadi momok nanti jadi karena quality itu kalau di pabrik itu quality is killer silent. Silent killer. Nah, itu jadi quality itu. Iya, quality. Jadi karena saya nggak paham apa-apa, Pak De saya punya uang 10 juta bikinin sepatu kayak begini, nah, itu, 100 pieces gitu. Itu yang sering saya kasih masukan. Orang-orang banyak nanya, "Saya mau bikin brand baru, saya mau bikin brand baru." Iya, gitu. Bener. Nah, itu euforia karena sekarang kayaknya brand baru apa-apa laku. Bener. Padahal sekarang emang momen sih bisa, tapi nanti akan awet apa enggaknya kan nggak tahu kita. Sedangkan brand itu kuat apa? Bikin bisnis awet ya Pak De. Iya pastinya, karena emang nggak bakalan putus. Sepatu itu udah kayak kaos. Iya benar. Bahkan kaos. Sekarang sepatumu malah lebih murah dari kaos-kaos. Kaos band itu sekarang bisa sejutaan. Iya betul. Iya nggak sih? Malah bisa beli sepatu 5 pairs kalau beli Getski. Iya. Bahkan nanti saya mau bikin yang harganya 150 ke bawah. Yang sama aku nanti berapa Pak De kita jual Pak De? Yang collab ya gitu. Collab itu berapa enaknya? Selakunya aja lah pokoknya. Iya, yang penting jangan di atas 300. Jangan ya, tapi memang targetmu paling enggak berarti ya 299 maksimal gitu ya. Saya nggak pede jualan mahal. Betul. Tapi mahal juga relatif Pak De. Ya, sayanya nggak pede. Sayanya nggak pede. Nah, tadi kan berarti harus tahu minimal dia menguasai dasarnya ya Pak De. Iya. Quality tadi is a silent killer gitu kan. Ada lagi apa Pak De? Jadi yang pertama dia harus memahami dasar si bisnis sepatu ini sendiri gitu kan. Walaupun pada dasarnya seorang pelatih bola pun nggak harus bisa main bola, tapi betul. Harus tahu tekniknya bola. Itu yang harus, kayak kita mau main sepatu harus tahu tekniknya sepatu. Itu jadi itu yang pertama Pak De. Pertama. Ada lagi nggak tips yang kedua buat orang yang pengen terjun ke bisnis sepatu atau sneakers? Yang kedua, jadi bukan hanya dari desain ya, bukan hanya dari desain karena nanti saya tulis lagi di IG. Jadi tentang desain dan pattern. Oh itu dua hal yang berbeda? Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi desain yang bagi kita bagus itu belum tentu estetika di sepatu itu bisa masuk. Paham. Dan fungsi kenyamanan itu nanti pengaruh di situ. Nah nanti makanya belajar pattern itu. Nanti
waktu hari apa itu saya sempat pengen buka kelas tentang belajar pattern khusus buat bos-bos gitu. Khusus buat bos-bos malah. Iya. Karena nggak kita apa-apa diundang ya. Pak Ade sebagai orang biasa juga pengen ikutan kali. Makanya ini belajar. kita lagi sama siapa gitu karena saya kan nggak punya banyak follower. Oh iya bisa Pak Ade. Karena saya banyak duit aja maunya, nggak mau banyak follower. Tapi Pak Ade itu menarik loh, cara mereka belajar bikin desain dan lain-lain pattern itu. Ada kelas khusus, nanti aku tak cariin sponsor deh, pasti mereka tertarik deh edukasi ini. Nah iya siap karena kebetulan saya punya link banyak juga teman-teman yang tukang ngajarin lah. Oh, nah yang penting itu Pak De, karena ada orang yang jago banget tapi dia nggak bisa ngajarin iya. Kan? Memang skill aja gitu loh. Iya. Tapi kalau yang kayak Pak De kan bener-bener bahasa IG juga bahasa manusia gitu loh. Jadi saya bisa paham gitu kan maksudnya. Iya. Gitu. Oke. Nah, berarti tadi yang pertama teknik, yang kedua dia juga harus bisa ngebedain model dan desain pattern tadi. Apalagi Pak De untuk orang yang pengen masuk ke dunia bisnis sepatu atau sneakers. Pesan-pesannya lah. Biar nggak tidak terjerumus terus akhirnya cuman setahun hilang aja. Ya itu nanti apalagi dalam tanda kutip banyak yang kemarin itu sempat sebenarnya saya nggak benci masalah pre-order, saya sebenarnya nggak nyalain juga, cuman banyak oknum yang menyalahgunakan pre-order kemarin kan, akhirnya saya yang tanpa DP itu yang banyak DP awalnya kan DP hilang itu sampai berapa kasus banyak sekali itu dan saya banyak menerima keluhan. Nah itu yang saya sempat diserang netizen gara-gara saya jempol warrior itu ya. Gara-gara saya agak sedikit menolak tentang pre-order karena kasihan tuh banyak yang oknum. Iya nah makanya sekarang teman-teman lihat background udah gitu aja lihat dari background udah berapa lama. Nah itu dari situlah dilihat. Jadi orang DP terus akhirnya sepatunya nggak jadi gitu. Sepatunya nggak tahu jelas juntrungannya. Jahat juga ya, kasihan ya. Nah makanya saya keluarin yang terakhir ya, tompel ini kan ya ini pre-order tanpa DP. Nah terus kalau ternyata dia pre-order terus ternyata nggak jadi beli gimana? Apa-apa sepatu banyak, tenang. Sombong dikit, Iya. Sombong dengan cara yang elegan itu begitu. Sepatu banyak, tenang aja. Ya, nanti laku, lainnya ada yang mau beli. Iya intinya ada yang beli. Iya. Intinya ini adalah konsep menarik. Sebenarnya ini pembelajaran. Iya pembelajaran bahwa kalau bisnis itu kita yakin, bikin orang yakin juga itu. Karena kita pre-order tanpa DP. Pakai DP itu kan kadang-kadang saya juga terus kayak cari aman gitu ya Pak, nggak ada modal tapi pengen bikin sepatu gitu kali. Jangan kasar-kasar begitu. Nggak boleh. Jangan kasar-kasar. Maaf ya maaf. Gitu. Jadi nggak intinya pre-order tapi tanpa DP itu adalah konsep. Itu konsep yang saya launching terakhir itu. Yes, dan jadi emang antusiasnya gimana lumayan? Wow mantap. Seru dua kali nih. Ini udah 2 kali. Alhamdulillah saya udah punya duluan. Ya. Pak De, harapan buat Getske nih. Ini udah ada berapa artikel totalnya? 6? 7 ya? Yang existing Kredus 4. Ada 4 artikel? 4. Oh ya, berarti yang ini 1, 2, 3, 4. Ini enggak, ini mah baru develop. Karena saya ini baru develop. Saya hobi develop, makanya sepatu saya banyak banget model-model itu. Oh, ini kan termasuk nih kan? Nah, ini udah existing ini. 1, 2, 3, 4. Ini belum, ini juga satu develop. lagi yang kayak gini tapi yang high. Iya. Bener ya? Itu yang 2 Rolungo. Nah, itu rencananya aku Rolungo sih 3. Rolungo 239. Oh iya 239. Itu karena harganya 239. Harga. Nah, apa harapan Getske buat 2020 Pak De? Atau ke depannya deh, 3 sampai 5 tahun ke depan Mr. Getske pengen bikin Getske jadi apa gitu? Kalau sepatu mah bisnis dunia nih simpel. Jadi ngalir aja, nggak usah repot-repot kan. Tapi apa ada ini nggak sih visinya tuh sebenarnya Getske itu apa sih Pak? Visinya itu jadi sepatu yang tidak merepotkan orang. itu sebuah visi yang mulia tapi ngeselin gitu. Tidak merepotkan orang. Iya kan? Itu gimana? Nih kita jual sepatu, bikin nih. Kita jadi orang tua nih taruh. Ya. Ada sepatu bagus, anak kita kepengen, kita nggak punya duit, gimana itu rasanya? Merepotkan. Nah, kemudian sepatu. Karena itu gugur kalau orang dia gaji UMR bisa dong kebeli ya kan. Apalagi anak sekolah pengen beli harus nilep duit buat beli sepatu, ngerepotin lagi. Iya. Makanya. Tapi intinya karena harga dong ujungnya tuh. Iya intinya pengen sepatu yang menjangkau seluruh lapisan. Tapi perlu dicatat. Ya. Tadi yang di depan saya bilang. Ya. Karena saya tahu costing dan saya tahu dunianya di sepatu, makanya harga saya terjangkau. Bukan berarti saya beda sama teman-teman, bukan masalah ngomongin kualitas. Karena teman-teman sesama brand kadang
dalam tanda kutip ke sayanya agak gimana karena saya jualan sepatu murah. Mohon maaf karena saya di level 1 beda di situ. Kalau teman-teman kan di level 3. Level 3 itu artinya dia sudah lama, sudah pabriknya udah besar gitu atau bukan, beliau itu bikin sepatu di siapa udah selesai gitu loh. Oh paham, kalau dirimu hulu ke hilir kasarnya gitu nah, ya. itu Makanya kalau cost production-nya bisa lebih terjangkau. Kemudian saya punya jalur khusus MTM itu teman-teman itu yang tidak bisa dibeli. Itu yang mahal ya Pak ya? Tidak bisa dibeli. Itu yang memang ya oke, berarti sebenarnya mahal murahnya itu bukan karena apa ya Pak Ade, lebih kepada cost of goods sold-nya seberapa rendah. Lalu seberapa besar Pak Ade mau ngambil profit itu aja kan? Yang pertama masalah saving cost. Yes. Yang kedua masalah profitable-nya. Tapi itu Pak Ade terjadi juga kok di dunia korporat. Saya kan sebagai orang korporat. Iya. Maksudnya ada aja produk yang tadi saya sempat bilang itu kan emang murah banget karena mulai dari plastik sampai apa dia produksi sendiri kok. Makanya kemarin sempat direview kan sepatu saya. Masalah kardus dan lain-lain. Iya betul-betul saya sempat bilang tuh. Sebenarnya dalam proses aja itu, karena saya nggak terlalu merosesin ke situ. Nanti. Tapi bener kan Pak Ade, memang tujuan awalnya karena emang nggak kepake juga kan? Iya sih, cuman kan ke depan-depan nanti kalau dituntut ya saya bikin. Oh tetap bisa dibikin. Kalau sekarang sih kayaknya belum prioritas. Tapi aku tetap mendukung dirimu loh Pak Ade, karena sebenarnya saya sering beli sepatu Pak Ade. Tag itu kan nggak perlu Pak Ade. Nggak perlu. Ujung-ujung tak gunting dibuang. Buat apa? Atau jadi waste kan? Karena informasi sekarang dunianya udah dunia medsos kan, dunia. Jadi saya mau tahu sepatu ini speknya apa sih, cek aja di IG. Iya. Nggak usah harus dikasih tulisan begini. Sekarang begitu. Menarik ya. Siap. Itu dia. Terima kasih Pak De Azam atau Mr. Getske, seorang pabrik figur yang sudah lebih dari 13 tahun berkutat di dunia sepatu di korporat, lalu bikin bisnis sendiri. Betul. Awalnya dari insole terus jadi sepatu, sneakers. Visinya gampang, pengen bikin sepatu yang tidak merepotkan orang banyak, bener ya? Nah, betul. Mudah-mudahan kedepannya tetap sukses terus mengedukasi Pak De. Terima kasih. Tetap follow juga IG-nya @mrgetske, @mr.getske. Nanti ada di layar kita. Di IG-nya juga Getske itu banyak, ada per kota punya, tapi kenapa saya kasih Mister? Wah ini jadi lupa dibahas ya. Kenapa saya kasih Mister? Itu karena itu strata sosial di dunia pabrik. Yang punya jabatan Mister itu hanya ekspatriat. Oh ya karena ekspat, kalau orang lokal kan enggak. Iya maksudnya TN, tuan. Iya, nah itu kita mah orang Vietnam aja datang ke Indonesia kerja di pabrik Indonesia dipanggilnya Mister. Kan saya jengkel, saya juga hitam sama kan. Makanya saya nulis Mister tuh karena saya berasa yang punya. Berasa ekspat tadi ya? Bukan, berasa owner gitu. Berasa owner ya? Wah, owner tapi lah. Teman saya juga kalau orang apa Mister saya panggilnya kan sama aja. Kalau selama di orang bule tak panggil Mister. Iya padahal harusnya Sir gitu. Sir ya? Oh iya, Sir. Bener-bener. Cuman kita kan Mister itu kan tuan, jadi wah tuan. Kelihatannya gitu. Tuh yang punya gimana gitu, bangsawan tadi ya? Iya, makanya saya biar kayak bangsawan. Tadi itu tujuan utamanya kan keluar kerja bangsawan. Bangsawan, apa tadi panjangannya Pak De? Bangun siang, bangsa tangi awan. Bangsa tangi awan. Oke, ada yang mau diucapin nggak Pak De buat kita pendengar-pendengar dari channel kita? Penutup, dari 4 bulan di dalam kandungan, rezeki, umur, takdir kita sudah diikutkan. Jadi hidup ini tinggal mengatur frekuensinya. Kalau kita serakah, maka rezeki kita akan ketarik. Kalau kita apa adanya, maka kita pas satu butir nasi terakhir yang kita makan sama dengan umur kita. Jadi hidup itu menjalani, nggak usah repot-repot, nggak usah serakah, nggak usah takut nggak kebagian rezeki. Itu saja dari saya. Terima kasih. Yang penting satu ya, bikin sepatu yang tidak merepotkan orang banyak. Thank you Pak De sudah hadir di sini. Sukses selalu dengan Getske-nya. Mudah-mudahan proyek-proyek di 2020, 2021 semuanya tetap lancar. Amin, amin. Tetap jadi diri sendiri ya Pak De. Saya selalu senang membaca IG-mu. Kalau ada netizen yang komplain atau apa gitu kan. Saya usahakan selalu jawab. Nggak tahu karena follower saya kecil, jadi saya jawab. Mungkin kalau nanti kita tetap edukasi orang ya. Siapa tahu nanti kalau udah banyak jangan lupa mengedukasi. Karena saya pengangguran, jadi hobinya membaca HP aja. Mister. Karena tuan tadi. Mister. Iya, bukan pengangguran, karena Mister. Jadi saya di tag aja tak jawab gitu. Saking nggak punya kegiatan. Jangan lupa follow juga. Jangan lupa juga di subscribe, di like, juga di komen. Kalau misalnya kurang cocok sama diskusi kita, tinggal dislike, nggak apa-apa ya. Yang penting dilihat aja seperti apa perjuangan seorang Mr. Getske pabrik figur.
Terima kasih dan stay positif.